Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat Ibu. Kita sehat. Nah, ini gimana? Udah sehat? Sehat Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Oke, Pak Denny, silakan pimpin doanya. Baiklah Bu. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah anak-anak ibu siap nih untuk belajar? Siap, Bu. Ya Bu. Pak, Bu Mary, ini masih ada loh sampahnya di meja. Coba. Oh iya Bu, saya lupa tadi Bu. Baik Bu. Ya, buang dulu ya, Bu Mary. Udah Bu. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kimia, tolong disimpan dulu ya, agar kita fokus belajarnya. Ya, Bu. Oke, Ibu mau cek kehadiran dulu? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya. Oke, minggu lalu Ibu sudah sampaikan ya, hari ini kita akan mempelajari materi baru mengenai laju Reaksi. reaksi ya. Udah dicari bahannya di rumah, Nanda? Belum Bu. Cit Bu. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Udah tampil PPT-nya, Nanda? Udah Bu. Oke, di hari ini kita akan mempelajari mengenai laju reaksi. Ya, sebelum Ibu bahas mengenai laju reaksi, masih ingat pelajaran kelas 10 kemarin, Nanda, mengenai persamaan reaksi? Masih dikit, Bu. Sedikit-sedikit. Ya, nah, apa saja komponen dari persamaan reaksi itu? Reaktan Bu, Ada awal, ada akhir Bu. ada produk. Ada produk. Oke, Bu terima jawabannya. Tadi ada yang menyebutkan reaktan, ada yang menyebutkan produk, ada yang keadaan awal, keadaan akhir. Nah, di sini Bu perjelaskan kembali ya, Bu ingatkan kembali. Jadi reaksi itu, nah ini yang Ibu tandai ini adalah reaktan ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah produk. Jadi reaksi itu ada reaktannya, ada produknya. Kemudian ini ada X, ini koefisien. Nah, yang kecil ini adalah PPT nggak jalan Bu. ya, Belum Bu. muncul Bu. PPT Bu udah jalan. Nah, Ya. Jadi ini yang reaktannya, ini yang produknya. Nah, reaktan ini nanti akan bereaksi, sedangkan produk ini adalah zat hasil reaksi. Sebelum membentuk produk, pasti dia melalui proses. Ya, proses itu ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai laju dari suatu reaksi itu. Nah, apa saja indikator yang akan anak-anak Ibu capai untuk hari ini? Itu ada dua ya. Yang pertama, menjelaskan konsep laju reaksi. Yang kedua, menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Nah, untuk yang lain ini, ini untuk pertemuan nantinya yang kedua. Jadi, tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran inquiry learning, anak Ibu nanti bisa menjelaskan konsep laju reaksi dan bisa menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Oke, sebelum itu, Ibu mau melakukan pretest dulu. Ya, tadi udah Ibu bagikan linknya di WA Group. Silakan anak-anak Ibu kerjakan dulu pretestnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.
Ya, Bu. Oke. Bu Maria, gimana bisa akses Google Form-nya? Udah Belum bisa, Bu. belum ya? Jaringan ya? Yang lain gimana? Sudah Bisa, mulai? Bu. Ya, Bu. Lagi dicoba, Bu. Wah, ini nampaknya sudah banyak yang selesai ya. Banyak juga yang selesai ini. Nggak apa-apa, nilainya ini lumayan ya. Nggak apa-apa, ini kan pretest. Oke, nampaknya sudah selesai semuanya ya. Sudah masuk ini jawaban semuanya. Oke, jadi Ibu lanjutkan. Sekarang anak-anak Ibu sudah ada ya kelompoknya. Kemarin Ibu sudah bagikan kelompoknya menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok Dalton, yang kedua kelompok JJ Townsend. Silakan sekarang anak-anak Ibu duduk per kelompoknya. Ya, Pak Silakan. Ahmad, pindah sini Pak Ahmad. Ya, silakan. Nah, Ini udah panggil selesai. namanya. Ya, pindah sini aja Pak Ahmad. Ayah gesernya meja pembahasan. Sudah Ya, semuanya Bu. sudah duduk di kelompoknya Nah. masing-masing. Sudah, Bu. Ya, Bu. Bu. Nah, ini adalah LKPD pembelajaran kita hari ini. Bentar. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Belum Ya, muncul. Bu. Ya, Bu. Ya, Ya. Nah, silakan tulis kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Sudah? Oke, jika sudah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini sudah ada di LKPD Ananda ya. Sudah tampil gambar Ibu Ananda? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Di sini Ibu punya 2 buah gambar atau 2 buah fenomena. Ya. Yang pertama itu gambar apa Nanda? Yang sebelah kiri. Rantai berkarat, Bu. Besi berkarat. Ibu Ya, yang karat, Bu. Ya, Yang kedua, yang sebelah kanannya ledakan. Anti meledak. Meledak. ledakan ya. Silakan, Bu ya. Nah, sekarang yang 2 fenomena ini termasuk perubahan kimia kah? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, perubahan kimia ya. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah reaksi ini ada yang cepat, ada yang lambat? Ada, Bu. Nah, yang Yang cepat, meledak itu cepat, Bu. cepat Sebelah dulu, kanan cepat, Bu. Cepat ledakan, Bu. ledakan ya. Yang lambat? Yang besi Karatan. berkarat. Iya, ini kenapa terjadinya ledakan? Karena adanya tumbukan partikel yang sangat kuat. Jadi kalau semakin besar tumbukannya, ledakannya yang dihasilkan akan semakin kuat. Sedangkan ini adalah proses perkaratan ya. Artinya besi mengalami kerusakan ini. Karena adanya faktor-faktor dari lain yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah oksigen ya, karena bereaksi dengan oksigen. Nah, dari 2 gambar ini bisa kita asumsikan 2 kata di sini. Ada 2 kata yang terlintas ya. Yang pertama adanya Maju. laju, yang kedua adanya Cepatan. waktu ya. Waktunya ada yang lama terjadinya, ada yang cepat terjadinya. Oke, sekarang coba amati lagi LKPD-nya. Nah, sini anak-anak Ibu akan mengeksplorasi dan pembentukan konsep. Nah, ini di sini ada gambar ya, reaksi pembakaran pita Mg. Nah, coba perhatikan gambarnya. Yang ini adalah pita Mg-nya, kemudian ini proses pembakaran pita Mg-nya, dan ini pitanya sudah menjadi abu ya, hasil pembakarannya. Nah, silakan anak-anak Ibu perhatikan sebentar, Ibu kasih waktu anak-anak Ibu mengamatinya dulu dari gambar ini.
sambil mengamati ya. Ini yang warnanya abu-abu ini apa ini Ananda? Oke. Oke, Bu. Bu. KMG ya. Yang warna merah. O2. Dua. Oh. Bu. Oke, coba perhatikan. Ini yang perlu Anak-anak Ibu perhatikan ini. Sebelum bereaksi bagaimana, setelah 2 detik bagaimana, setelah 4 detik, dan setelah 6 detik. Jadi silakan anak-anak Ibu baca bahan yang sudah disiapkan minggu lalu. Ya, boleh dari buku, boleh dari internet, ataupun sumber yang lain. Jika sudah, nah di LKPD Ibu itu ada pertanyaan ya. Ya, Bu. Nah, silakan dijawab pertanyaan berdasarkan apa literatur atau sumber yang sudah anak-anak Ibu temukan. Coba dijawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Sudah selesai, Nanda? Kelompok 1 gimana? Udah selesai? Jalan-jalan. Nanti mau bangunin. Pak Denny gimana? Kelompok 1 Pak Denny udah selesai? Belum, Bu. Belum. Kelompok 2? Bu Nur gimana, Bu Nur? Diskusi, Bu. Oke, jika sudah, Ibu lanjutkan ya. Jika sudah, ditangguhkan dulu jawabannya. Nanti dipresentasikan. Sekarang kita lanjutkan dulu mengenai konsep ungkapan laju reaksi. Nah, perhatikan kembali PPT Ibu ya. Oke, sudah tampil PPT Ibu Ananda? Sudah, Bu. Nah, di sini ada grafik ya. Ada grafik ini. Ini adalah reaksi A menghasilkan B. Di sini ada keterangannya. A adalah reaktan, B adalah produk. Nah, silakan amati grafik ini. Yang ini Ibu contohkan 1 ya. Pada reaktan, pada saat waktunya 0 sekon, itu jumlah molnya adalah berapa ini Nanda? 40 ya. Kemudian setelah dia 10 detik, bagaimana dengan reaktannya? 30. 30. Bang, Bu. Jadi ini bertambah 30. kurang ini. Berkurang. Kurang. Kurang. Nah, ini adalah reaktan. Nah, perhatikan pada produknya. Yang berwarna merah adalah produk. Pada saat 10 detik reaksi berlangsung, apa yang terjadi dengan jumlah molnya? Ada 10 mol, Tambah. Bu. Bertambah, Ya, yang Bu. awalnya 0 tadi ya. Ini 0 ya awalnya. Kemudian dia menjadi 10. Kemudian pada waktu 20 sekon. Nah, ini kira-kira 15 lah ya. Ya, 15 ya. 15 mol. Apa yang terjadi pada produk? Semakin Bertambah. dengan Bertambah ya. Bertambah. Itu hubungannya dengan apa itu Ananda? dengan waktu, Bu. Dengan waktu. Yang lain? Dengan molaritasnya enggak? Konsentrasinya enggak? Jumlah partikelnya enggak? Iya. Partikel, Bu. Iya. Berarti konsentrasi siapa yang bertambah di sini? Produk. Konsentrasi siapa yang berkurang? Reaktan. Nah, bisa anak-anak Ibu bikin ungkapan laju reaksinya.
Nah, silakan dikerjakan di LKPD-nya. Di bawah itu ada pertanyaan ya, silakan dijawab. Kalau udah selesai menjawab ini, di bawah itu ada aplikasi ya, soal-soal. Silakan anak-anak ibu di dalam kelompoknya kerjakan soal ini. Ada 2 buah soal ini ya. Silakan langsung dikerjakan. Setelah itu nanti ibu akan meminta anak-anak ibu untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan atau jawaban dari LKPD ini. Sudah selesai, Nanda? Oke, sekarang Ibu minta untuk kegiatan pertama ini kelompok 1 yang tampil. Pak Denny, silakan. Siapa anggotanya atau Pak Denny ini yang mau tampil? Serahlah, pokoknya kelompok 1. Pak Ahmad. Pak Ya. Ahmad. Denny ini. Gantian, Pak. Tadi kan saya jawab. Ya. Yang mana, Bu? Yang ini, yang kegiatan 1. Yang manakah yang merupakan kegiatan dan zat yang merupakan produk. Nah, ini tadi. Ya, gambarnya, Bu. Mana yang reaktan, mana yang produk. Yang MG itu, Bu. MG Ya. sama U. Itu MG sama O2. reaktannya terus jadi 2 MgO. Ya. Lanjut, pertanyaan kedua. Yang kedua, jumlah partikelnya. Nah, ini tadi. Gimana sebelum bereaksi? Sebelum bereaksi tidak ada ikatan. Setelah 2 detik itu ada 2 itu yang berikatan itu. Ya. Sampai ke yang 6 detik semuanya sudah berikatan semua. Ya, bagus ya. Kelompok 1. Nah, jadi benar ya yang disampaikan sama kelompok 1 bahwasannya sebelum bereaksi tadi ini tidak ada, kemudian ada yang terbentuk 2 buah. Kemudian ini ada 4 yang terbentuk. Nah, setelah 6 detik semuanya terbentuk menjadi MgO. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada kegiatan pertama ini? Yang pertama, apa itu laju reaksi? Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan Ibu, apa itu laju reaksi? Bertambahnya produk yang Jumlah reaktan, Bu. Bertambahnya konsentrasi Produk Dan berkurangnya hanya konsentrasi reaktan. reaktan. Ya, benar ya, Bu Maria. Jadi, laju reaksi itu bertambahnya konsentrasi produk atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan Tuh. Waktu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Kalau tidak, kita lanjut kegiatan kita yang kedua, itu mengenai teori tumbukan. Ya. Ini gambar apa, Nanda? Korek api, Bu. Korek api. Ya, korek api ya. Kalau kita gesekkan batang kayunya ke fosfor ini, apa yang terjadi ya, Nanda? Hidup, Bu. Hidup ya, Apinya. api ya. Berarti terjadi tumbukan di sana. Kira-kira kalau kita memberikan tumbukan dengan energi yang kurang, apakah hidup, Pak Ahmad? Enggak, Apinya? Bu. Kemungkinan Enggak, cuman gesek aja dia. iya. Tahu, Bu. Kami pakai mancis, Bu. Kami pakai mancis. Oh, modern sekarang ya, Bu, pakai mancis Kami ya. tahu korek api, Bu. Ya, Bagusan yang ini, Bu. korek api Bagusan tidak ada ini. lagi, Bu. Tapi pernah ketemu Korek sama api tidak ada lagi, Bu. Tahu. Pernah, Bu. Lalu bagaimana kalau kita menumbuhkan batang kayu itu dengan tumbukan yang kuat? Apakah hidup dia nanti apinya?
Bu, cepat Nyala, hidupnya. Bu. Iya, kemungkinan hidup ya. Kalau Nah, ternyata begitu juga dengan reaksi terlalu kimia. tepat. Iya. Ternyata begitu juga dengan reaksi kimia. Reaksi itu bisa terjadi karena partikel-partikel yang ada itu saling Bertumbukan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, tumbukan yang bagaimana yang menghasilkan reaksi? Tadi kan Ibu analogikan ya, kita gesek sedikit kan bertumbukan juga dia. Tapi kenyataannya korek tidak hidup. Nah, ketika kita tumbukkan dengan keras, korek hidup. Nah, jadi begitu juga reaksi. Ada tumbukan yang bisa menghasilkan reaksi, ada yang tidak. Ya, nah sekarang perhatikan gambar yang ada di LKPD Ananda itu. Coba amati gambar yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas katanya tumbukan tidak efektif. Yang di bawah katanya tumbukan efektif. Coba anak-anak Ibu bedakan gambar yang dua ini. Gambar yang di atas dengan yang di bawah. Ya, yang diamati adalah yang ini nanti, yang hasil ini. Hasil tumbukannya bagaimana? Sambil mengamati, anak-anak Ibu jawab pertanyaan yang sudah Ibu sebutkan. Bisa Pak Ahmad? Bisa, Bu. Ya. Silakan Ibu kasih waktu untuk berdiskusi di kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Sudah, Ananda? Ya, Bu. Ya, sudah. Sekarang untuk kegiatan kita kedua ini, Ibu mintalah yang kelompok 2. Ibu Tri lah yang mempresentasikan. Silakan Bu Tri, presentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu zat apakah yang merupakan molekul bereaksi itu yang bereaksinya NO2Cl dan Cl, Bu. Ya, lanjut. Kemudian setelah terjadi tumbukan apa saja molekul-molekul yang bereaksinya pada gambar A, tetap NO2Cl dan Cl. Iya. Ya. Tetap. Kemudian pertanyaan ketiganya. Jadi untuk persamaan reaksinya itu NO2Cl bereaksi dengan Cl menghasilkan tetap dia Bu NO2Cl plus Cl juga. Ya, benar ya. Kemudian bagaimana yang nomor 4? Pertanyaan nomor 4. Kalau yang nomor 4, zat apakah yang merupakan molekul-molekul bereaksi dari reaksi gambar B itu NO2Cl dan Cl, Bu. Masih NO2Cl dan Cl. Kalau yang nomor 5, setelah terjadi tumbukan, apa saja molekul-molekul zat bereaksinya pada gambar B, nah itu berubah. Jadi dia berubah menjadi NO2 dan Cl2. Jadi reaksinya itu untuk jawaban nomor 6, jadi NO2Cl ditambah Cl menghasilkan NO2 plus Cl2, Bu. Nah, yang nomor 7 gimana? Nah, untuk nomor 7, jadi tumbukan efektif itu adalah tumbukan antar molekul yang reaksinya menghasilkan zat hasil reaksi. Jadi ada hasil reaksi yang baru yang tidak sama dengan pereaktannya, Bu. Yang berbeda. Ada menghasilkan zat baru. Nah, itu konsep kita yang pertama. Jadi tumbukan itu kalau dia menghasilkan zat baru, berarti tumbukannya bisa dikatakan tumbukannya efektif. Nah, apa yang mendasari dia bisa membentuk zat baru? Ini tadi orientasi. Nah, sebelum itu coba perhatikan video yang Ibu tampilkan. Sudah keluar, Ananda? Belum, Bu. Nah, ini gimana? Sudah muncul videonya? Loading. Dah. Dah. Nah, silakan diamati sebentar.
Ini molekul HCl, dua molekul HCl. Kita perhatikan arahnya. Nah, tidak juga. Nah, tidak juga. Ya. Tidak juga ya. Ini bagaimana ini yang terakhir ini? Oke. Nah, ternyata ada bentuk ya, terbentuk ya molekul H2 dan Cl. Oke, dari yang Ibu tampilkan ini, video ini, apa yang dapat anak-anak Ibu amati? Kelompok 1 dulu. Silakan. Mana kelompok 1? Apa nih anggotanya nih? Selain Pak Denny lah lagi, Bu Nur lah. Bu Nur lagi, gimana Bu Nur? Tadi yang macet-macet. Yang terjadi tumbukan ya, Bu? Ya, tadi ada 2 molekul HCl. Apa yang terjadi? Kalau nggak bisa yang lain, boleh yang lain. Kalau Bu Nurnya nggak bisa, kelompok 1. Pak Denny deh. Gimana Pak Denny? Ya, Bu. Apa yang dapat Pak Denny amati dari video tadi? Dalam terjadinya suatu reaksi tumbukan yang efektif yang akan membentuk persenyawaan yang baru. Jadi kalau tumbukannya tidak efektif, dia tidak bisa membentuk senyawa yang baru. Itu Bu kalau dari gambar tadi, Bu. Ya, ada lagi? Nah, coba tadi perhatikan tadi ya, tumbukannya itu arahnya gimana? Pertama tadi Cl dengan Cl tidak, ya. Kemudian H dengan H juga tidak. Kemudian tadi yang terakhir baru dia bisa efektif tumbukannya. Jadi orientasi atau arah tumbukan sangat mempengaruhi terjadinya tumbukan itu efektif atau tidak efektif. Oke, sekarang coba perhatikan lagi LKPD-nya. Nah, ini yang terakhir ini. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar ini. Yang gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini energinya tidak cukup. Yang sebelah kanan ini energinya cukup. Coba Bu Tri, apa bedanya yang kiri dengan yang kanan? Kalau yang kiri itu setelah terjadi tumbukan, dia masih sama hasilnya, Bu. Masih reaktan yang awal. Itu I sama H ya? Ya, I2 Ya. dengan H2. Bagaimana I2 yang sebelah dengan kanan? H2. Kalau yang sebelah kanan dia terbentuk zat baru. Itu dia bergabung, Bu. Jadi IH ya, HI apa? HI-nya jadi ada dua buah. Ada 2 buah HI-nya ya. Jadi yang sebelah kiri itu energinya tidak cukup, yang sebelah kanan itu energinya cukup. Bisa dijawab pertanyaan nomor 8-nya, Bu Tri? Jadi bagaimana? Kalau pengaruh energi terhadap tumbukan, ketika energinya cukup, maka dia akan menghasilkan tumbukan yang efektif, Bu. Iya, benar ya. Kita beri A+ pada kelompok 2 ya. Ini siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan yang kedua ini? Bu Mary, Bu. Ya. Bu Mary lah lagi yang berbicara ini kelompok 1 Ya, ini. diam aja dari tadi tuh, Bu. Yang ngantuk Pak Denny. Saya ngantuk-ngantuk Bu Mary. Iya Bu, maaf. Apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita yang kedua ini mengenai teori tumbukan? Teori tumbukan efektif yaitu tumbukan antar molekul reaksi yang menghasilkan zat hasil reaksi, Bu. Ya, kemudian bagaimana tumbukan efektif itu bisa terjadi?
Apa saja hal-hal yang mendasarinya atau faktor yang mendasarinya? Apabila energinya mencukupi, Bu. Iya, apabila energinya cukup, Bu. Energinya cukup, benar Pak Denny. Apalagi? Ada 2 tadi ya? Arah Itu baru. tumbukannya, Bu. Mungkin. Arah tumbukan. Iya, benar ya. Orientasi atau arah Tumbukan. tumbukan. Kalau arah tumbukannya tidak tepat, maka kemungkinan tidak akan Tumbukan tidak efektif. aktif. Ya, jadi arah tumbukan mempengaruhi juga. Nah, jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi Ibu harapkan ya 2 indikator hari ini bisa kita capai. Yang pertama tadi bagaimana konsep laju reaksi. Kemudian yang kedua bagaimana konsep teori tumbukan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ananda? Ada ya? Kalau tidak, mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Mulai dari yang pertama mengenai pengertian laju reaksi. Bu Tri, apa tadi laju reaksi, Bu Tri? Laju reaksi adalah laju bertambahnya produk dan berkurangnya reaktan, Bu ya. Ya, laju bertambahnya konsentrasi produk dan atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan ya benar. Kemudian yang kedua mengenai teori tumbukan. Jadi tumbukan itu akan terjadi efektif jika energinya tepat dan juga arahnya tepat, Bu, atau orientasinya tepat. Iya, benar ya. Jadi tumbukan efektif, tumbukan itu ada 2 ya, tumbukan efektif dan tidak efektif. Kapan tumbukan itu efektif? Yang pertama, orientasinya tepat atau arah tumbukannya tepat. Kemudian yang kedua, memiliki energi yang cukup. Energi ini maksudnya energi aktivasi atau energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu zat untuk bisa bereaksi. Oke, silakan sekarang kumpulkan kembali LKPD yang sudah anak Ibu kerjakan tadi, biar Ibu nilai LKPD-nya. Silakan Bu Mary. Silakan Bu Mary. Oh, Bu Mary. Ya, Bu, baik. Ya, Bu Tri yang kelompok 2. Ya, Bu. Oke. Karena tadi di awal kita ada pretest, berarti setelah pembelajaran harus ada Post-test. Sekarang Ibu akan bagikan link untuk post-test ke WA grupnya. Sudah masuk Ananda? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah silakan dikerjakan post-testnya. Sambil mengerjakan post-test, Ibu akan menilai LKPD-nya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya 5 menit ya. Sudah selesai Ananda? Nampaknya ini udah banyak yang selesai nih. Ada peningkatan sepertinya hasilnya ya. Nih Pak Denny bagus nih nilainya nih. Ya Bu, makasih Bu. Bu Nur juga nih. Pak Denny nih kimianya. Ya. Kelompok 1 ya kan Pak Denny? Iya. Ini jadi andalan loh Kak. Nah, Ini juga bagus ini loh. Pak Ahmad. Nih Pak Ahmad nih masih salah nomor 1-nya nih. Salah semua. Oke, karena hari ini pembelajaran kita sudah selesai, Ibu akan membagikan jurnal refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Silakan anak-anak Ibu isi jurnalnya. Kemudian berdasarkan hasil diskusi tadi, Ibu harapkan untuk kedepannya anak-anak Ibu yang belum tampil, yang belum aktif untuk minggu depan, Ibu harapkan berpartisipasi aktif lagi ya. Ya Bu. Oke, untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi sama dengan minggu kemarin. Anak-anak Ibu siapkan bahannya di rumah, cari sumber belajarnya, bawa minggu depan. Paham? Paham Bu.
Paham, Bu. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini udah selesai. Karena udah selesai, silakan Pak Denny pimpin lagi untuk bersyukur ya. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, di ujung pelajaran ini kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai.